Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman. Saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan juga yang sudah subscribe serta like. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar Anda selalu dapat notifikasi video baru dari saya. Hari ini saya akan share cara memanfaatkan charger laptop bekas yang masih baik tetapi tidak dimanfaatkan. Kita akan manfaatkan menjadi adaptor serbaguna yang bisa kita gunakan untuk mensuplai berbagai peralatan elektronik. Alat utama yang kita butuhkan dalam membuat proyek ini yakni sebuah charger laptop. Jadi ini charger laptopnya sudah tidak terpakai lagi dan saya sudah tes, masih bisa kita manfaatkan untuk menjadi adaptor. Kemudian modul step down. Jadi ini modul step down menggunakan IC LM2596. Ini saya ambil karena dia dilengkapi juga dengan indikator digitalnya. Jadi kita bisa pantau di sini voltase outputnya. Untuk membuat proyek ini pertama kita harus cek dulu adaptor ini. Di sini datanya tertulis, jadi AC inputnya 100 volt sampai 240 volt, 50 sampai 60 Hz dengan arusnya 1,5 ampere. Kalau outputnya kurang lebih 19 volt dengan arus 3,42 ampere. Jadi ini saya akan buka dulu untuk melihat bagian dalam, dan ini sudah pernah saya buka. Nah, ini keadaan bagian dalam masih utuh. Yang perlu kita tes adalah tegangan outputnya. Ini berapa volt? Kalau di bodinya tadi tertulis 19 volt. Jadi saya akan sambung dulu ke tegangan listrik PLN. Jadi di bagian indikator LED-nya masih nyala warna hijau. Sekarang saya akan tes tegangannya berapa volt outputnya. Kalau di bodinya tadi adalah 19 volt, 3,42 ampere. Jadi kita lihat voltasenya. Bagian positif di kaki elko yang positif. Jadi sebelah sini saya lihat dulu. Jadi kita ukur ini outputnya 19,27. Jadi berarti dalam keadaan baik. Untuk bodinya saya tes apa ada listriknya. Ternyata chargernya masih bagus, belum bocor ya. Sekarang saya akan sambung kabel outputnya dulu. Dan ini saya matikan dulu. Kita akan pasang kabel positif di sebelah sini. Oke, jadi kabel positif di dekat dengan elko.
lalu kabel negatifnya dan sekarang kita akan pasang kabel output ke bagian input dari step down-nya. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan, jangan sampai terbalik. Yang positif ke in positif sini, kabel yang hitam negatif ke in negatif ya. Untuk outputnya saya menggunakan kabel jepitan yang hitam, kita pakai untuk out negatif. Dan yang kabel biru kita pakai untuk out positif. Di sini indikatornya menunjukkan 19,1. Jadi ini bagian input LED yang menyala ini adalah bagian input. Jadi kalau kita ingin setting untuk menurunkan tegangannya, kita harus tekan tombol ini sehingga lampunya berpindah ke output. Sebelumnya saya tes dulu menggunakan apometer. Kalau di apometer tadi 19,27. Kita lihat. Sekarang kita akan tes outputnya. Nah, untuk menurunkan tegangannya atau untuk setting tegangan, jadi kalau ingin merubah tegangannya, kalau pertama kali step down ini digunakan, dia belum menunjukkan tegangan yang kita inginkan. Kita harus setting dulu menggunakan obeng dan kita putar variabel resistornya yang ada ini warna biru. Ada tombolnya di sini, ada bautnya. Kita putar ke kiri atau ke kanan. Di 5, jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Coba kita lihat yang terkecil paling rendah adalah ternyata dia sampai 1,2 volt. Jadi sama dengan satu buah baterai yang kecil. Dan ini kita akan naikkan
sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, kita setting dulu di 6 volt ya. Nah, ini sudah selesai di setting. Nanti ini saya akan pasang dulu pada boxnya. Jadi saya akan kembalikan dulu boxnya supaya ini aman. Nanti ini saya letakkan di bagian atas. Sekarang dipasang kembali untuk input positifnya. Dan input negatif. Untuk outputnya kita masih tetap menggunakan kabel yang ada jepitan buaya seperti ini. Positifnya yang biru di sini. Dan negatifnya yang hitam. Sekarang saya akan pasang lagi kabel AC-nya. Sekarang voltasenya masih 19,1. Karena ini sudah disetting tadi, maka kita tinggal tekan saja tombolnya. Maka kembali ke 6 volt. Sekarang tegangannya 6 volt. Saya akan coba untuk mensuplai lampu Yongnuo. Ini lampu Yongnuo sebetulnya memiliki baterai. Baterainya di sini adalah FBNP F970. Dia 7,4 volt. Sekarang saya coba menggunakan 6 volt dulu. Karena lampunya ini memang tidak ada. Ini EN300 versi yang kedua, Pro LED Video Light. Bagian positif yang di sebelah sini dan negatifnya yang sebelah sini. Jadi yang hitam ini di sini dan ya ini di sebelah sini. Sekarang saya nyalakan dulu. Oke. Ini kekuatan baterainya kita bisa cek. Itu baterai ya, 2 baterai di sini. Kalau ini diputar, maka ini akan naik, kecerahannya akan naik. Ternyata dia 5,9 volt. Saya naikkan sampai 7 volt. Kita lihat 6,4, 5, 6,7, 7. Kita lihat kalau 7 saya putar ini. Oke. Lampunya masih sampai dengan yang terakhir. Dan ini terang ya. Kita lihat kalau dikecilkan masih tetap berfungsi. Ini 5500 Kelvin. Sekarang kalau 3200. Ini kita cek baterai. Di sini 2 menyala ya. Oke.
Oke. Ternyata charger laptop bekas ini kita bisa manfaatkan sebagai adaptor untuk mensuplai tegangan dari lampu Yongnuo, dan kita akan coba beberapa detik apakah panas. Jadi di sini jelas tidak panas karena arusnya itu hanya setengah dari baterainya. Kita akan coba untuk alat yang lain. Sekarang saya akan gunakan untuk mensuplai radio atau tape recorder ini. Ini membutuhkan 6 volt ya, DC 6 volt. Ini saya setting dulu di 4,1. Itu celana, bukan celana jeans ya. Apalagi kalau di kantor. Ya, jadi ini bisa berfungsi dengan bagus. Masih 4 volt, saya naikkan ke 6 volt ya. Profesional juga, atau kita bisa memadukan blus feminim dengan printed skirt ya, bila ingin menggunakan rok. Jadi paduan keduanya ini bisa dengan memadukan warna yang senada. Untuk gitu. amannya Sedangkan kita bagian pakai kaki, 5 volt saja. Kita tentunya akan terlihat ceria, feminim. Blus ataupun blazer tidak asing lagi kita lihat orang ke tempat kerja, ke kantor menggunakan blazer ya. Anda mungkin yang biasa menggunakan kaos saat bekerja untuk memberikan kesan yang formal bisa menggunakan blazer tadi di bagian luarnya. Ini supaya ketika kita hanya menggunakan kaos aja, kita tentunya tetap terlihat sangat casual dan terkesan kurang profesional juga kalau kita hanya menggunakan kaos saja. Tapi kalau kita padukan dengan blazer. Jadi itulah hasil proyek kita hari ini. Jadi kita sudah bisa membuat adaptor serbaguna yang kita buat dari charger laptop bekas. Mudah-mudahan proyek kali ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.